ini saya mau sampaikan pada saudara, mungkin serial juga ini nanti, perkara kecil menyatakan kuasa besar atau menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, perkara kecil menyatakan kuasa besar. Nah, baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, setiap perkara kecil Tuhan beri yang besar. Saya lanjut. Saudara, kita baca di yang kecil menjadi berkat. Nah, ini dia tema hari ini. Selain daripada tema besarnya, tema kecilnya untuk hari Minggu ini, yang kecil menjadi berkat gitu. Yang kecil menjadi berkat. Tema ini diangkat dari belum dikasih itu juga temanya, ayatnya. Mengapa ada orang tidak setia perkara kecil, katanya. Mengapa ada orang yang tidak setia perkara kecil? Saya mau tanya dulu, kira-kira menurut saudara, mengapa orang nggak setia perkara kecil? Menganggap, yang pertama apa? Menganggap yang kecil itu tidak bernilai atau murahan. Menganggap yang kecil itu tidak bernilai, bahkan dianggap murahan. Karena tidak bernilai, karena murahan, akhirnya dibuang saja, ya. Artinya tidak dipergunakan, tidak dibanggakan, tidak dipakai, karena dianggap kecil. Sudah kecil, tidak bernilai. Sudah tidak bernilai, murahan. Kalaupun dibeli, murahnya itu, gitu ya. Ada banyak orang berpikir bisnis yang kecil, sayur mayur yang harga 3.000 per ikat, ala kecilnya itu. Dia mau apa? Bisnis televisi online. Dia mau bisnis apa lagi? Yang besar-besar. Bila perlu jual beli mobil bekas, modal 170 juta, dapat 2 Avanza, dijual bisa menjadi 320. Berarti itu berapa? 50 juta satu unit, untung 20. Itu juta-jutanya itu, ngebayangin juta-jutanya itu. Aku mau bisnis. Dia nggak bayangkan seperti tadi, beli sayur berapa tadi satu ikat? 2.000 satu ikat dia jual. Bahkan kadang-kadang 3.000. Ngebayangin berapalah untung kita, padahal kita beli aja sudah 1.500 satu ikat. Segini, untung hanya 7.000 satu hari. Seperti orang mengupas bawang, apa namanya itu, kopek bawang, berapa 1 kilo? Sekian. Di kampung kami ada cari lidi kelapa sawit, ya, 1 kilo saya tidak tahu persis sekarang berapa, tapi kadang-kadang dari pagi sampai sore, sampai bawa bontot dia ke ladang untuk ngambil lidi sawit. Hitung-hitung dikumpulkan gajinya udah hebat, 30.000, padahal sudah bawa. Mengapa yang kecil itu tidak bernilai, menganggap yang kecil itu tidak bernilai dan atau murahan? Terus apa lagi yang kedua? Menganggap yang kecil itu tidak mungkin jadi besar. Kalaupun jadi besar, lama kali prosesnya, gitu ya. Terus apa lagi? Besar. Jangan lihat orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang kaya. Lihatlah orang-orang yang susah, orang sederhana yang bisa kelak menjadi besar. Amin. Jadi sekali lagi, menganggap yang kecil itu tidak mungkin jadi besar, gitu. Yang ketiga, menganggap yang kecil itu
tidak levelnya, nggak levelku itu. Contoh misalnya, ini contoh, seorang sarjana hanya jual kangkung, level apa tidak? Atau seorang sarjana hanya mengajar PAUD, yang sana guru SD lulusan SPG, bisa kok ngajar SD. Sana sarjana-sarjana semua guru SMP, SMA. Lah saya nggak level, ya, nggak level. Saudara yang kekasih Tuhan, sekali lagi ini yang membuat orang tidak menghargai hal yang kecil. Lagi ini yang membuat orang tidak menghargai hal-hal yang kecil, menganggap itu tidak levelnya, ya, tidak levelnya. Apalagi kalau sudah pernah dia di Jakarta, jadi begini-begini, usaha begini, tiba-tiba datang ke Sumatera hanya bertanam sayur, aduh, nggak level. Bahkan ada orang yang dulu ya udah terbiasa ya hidup nikmat, makan ini makan itu, tiba-tiba di rumah makan ikan asin, nggak level. Makan ubi, makanya kalau kami makan ubi diajak orang, diajak anak saya barangkali, masak makan ubi zaman dulu itu katanya. Jadi kalau saya dengan anak SMA sekarang suruh makan ubi, nggak level. Itu makanan opung-opung zaman dulu itu katanya. Padahal dari hal kecil itulah kita bisa menjadi besar. Amin. Tadi sudah dikatakan. Kita lanjut. Tema tadi saya angkat dari Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan 40. Baik, kita baca demikian firman Tuhan. Sekali lagi dua ayat. Saya satu layar, nanti layar kedua saudara-saudara. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semua makan udah sampai tadi ya, sorry ya, 22-nya tidak ikut. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, inilah ceritanya. Lalu sebuah pertanyaan, apa saja yang dianggap kecil dalam cerita ini? Apa? Iya, yang pertama 5 roti dan 2 ikan. Seorang baca ayat yang ke-38. Dua suaranya yang lagi buka Alkitab. Ya, ayat 38-nya. Tapi dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Dengan periksa yang mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Iya, 5 roti dan 2 ikan. Terus, apa yang kedua? Anak-anak yang menyerahkan roti dan ikan itu. Di ayat ini tidak tertulis. Saya ambil dari Yohanes pasal 6 ayat 9. Coba baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Seorang baca lagi, buat suaranya. Ya.
Iya, seorang anak mempunyai roti 5 jelai dan 2 ekor ikan. Tapi apalah artinya itu untuk 5.000 orang laki-laki saja? Ya, hanya dijilat habis, istilahnya gitu kan, belum makan dan lain sebagainya. Yang jelas tidak ada nilainya. Bahkan ini dari anak-anak. Kita pikir kadang-kadang bapak-bapak yang lebih banyak makanannya, padahal dalam ayat ini justru anak-anak lah. Jadi dianggap kecil. Alah, anak-anak, apalagi pinggir-pinggir, mundur anak-anak. Padahal cerita ini anak-anak pun diperhitungkan. Kemudian apa lagi yang dianggap kecil? Pasti gak dapat, saudara. Ini dia, jiwa-jiwa yang mengikut Yesus hingga malam. Mari kita baca di dalam Markus tadi kembali ayat 35 dan 36. 35 dan 36. Dapat? Ya, baca seorang lagi. Markus pasal 6 tadi ayat 35 dan 36. Silakan. Demikian firman Tuhan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Saudaraku, bayangin ada banyak orang yang mengikut Yesus, dan mengikut Yesus katanya sampai apa? Sampai malam. Dengan kata lain, mereka datang dari kampungnya sampai malam. Murid-murid bilang gini, Tuhan, suruhlah mereka pulang, mereka cari makan sendirilah, urus diri sendirilah, gitu ya kan. Tapi Yesus menghargai orang ini. Tidak, mereka tidak boleh pulang, mereka harus makan dulu. Kamu harus kasih makan. Jadi dengan kata lain begini, murid-muridnya mengecilkan pengikut Yesus yang sampai larut malam, tidak menghargai. Tetapi Yesus justru berkata, kamu harus beri mereka makan. Saudaraku, ini ada hal yang perlu kita pahami saat-saat ini. Dengan diadakannya Alfa, dengan diadakannya ya kembali kemarin KKR Alfa, mereka dianggap jauh, mereka yang harus diantar jemput, mereka yang kita tidak kenal, bahkan mungkin kelak juga mereka belum tentu juga jadi jemaat yang setia di tempat ini. Tetapi sekali lagi, jiwa-jiwa ini adalah berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Apa yang dianggap kecil dalam hidup kita? Jadi saya aplikasikan dari ayat itu ke hidup kita. Apa yang dianggap kecil dalam hidupmu? Yang pertama, tadi yang pertama ditulis itu apa? 5 roti dan 2 ikan. Ini dia, 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah berbicara perekonomian yang kecil, keuangan yang kecil, pemasukan yang kecil, gaji yang kecil, penghasilan yang kecil, pencarianmu yang kecil, yang tidak sebanding dengan pengeluaranmu. Itu adalah sama dengan 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup? Bahasa Indonesianya, mana cukup? Mana cukup? Pencarian yang kecil, siapapun saya kira logika matematika atau apapun di dalam cerita ini tidak akan pernah menjadi jawaban. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang tidak akan pernah terjawab matematikanya. Saudara, kalau saudara hari ini masih hidup, masih ada, masih sehat, padahal pencarian dan pemasukanmu sangat tidak seimbang, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Sebenarnya mau gak ada, gak seimbang, gak, aduh. Sebenarnya saudara, kita perlu melihat hal yang seperti ini. Jangan bayangin orang yang gajinya besar, yang pemasukannya besar, yang ladangnya luas. Jangan itu kau lihat.
Saudara kan minder dengan seperti itu. Coba ada nyanyi karismatik, Injil berkata begini, bila la 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 la, terus kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hiraukan Tuhan, mari Tuhan, niscaya kagum oleh berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Saudara, tidak lama lagi kita mengakhiri tahun 2021. Ketika awal pandemi tahun 2019 yang lalu, pekerjaan, perekonomian macet. Bahkan secara global saja perekonomian mengalami krisis. Pemerintahan kita atau negara pun kita mengalami perekonomian yang sangat drastis turun. Sampai kepada masyarakat jelata, baik di pasar rakyat, baik di pekerjaan pertanian, di perkebunan, dimanapun mengalami kemerosotan. Bukan saja itu, termasuk di gereja-gereja. Saya bisa bayangkan teman-teman, sahabat-sahabat yang tutup gerejanya, tidak bisa beribadah. Masih mending kalau gereja A yang dapat gaji dari pusatnya. Tapi bagaimana dengan gereja yang masih merintis, yang karismatik, yang tidak dapat gaji? Tapi saya mengatakan, berkat Tuhan, dari hal yang kecil Tuhan bisa lakukan yang besar. Amin. Ini yang disebutkan 5 roti dan 2 ikan adalah sama dengan perekonomianmu, pekerjaanmu, keuanganmu yang sangat-sangat tidak seimbang pemasukan dan pengeluaran. Ini yang kita lihat dalam ayat ini. Dengan kata lain, saya mau sampaikan pada saudara, siapapun kita semua, yang ekonomimu rendah, yang ekonomimu sulit, Tuhan lihat semuanya itu. Tuhan perhatikan itu. Mungkin orang tua kita tidak memperhatikan, saudara-saudara kita yang lain tidak mau tahu, tapi saya mengatakan ada Yesus yang tahu hidupmu. Sekarang yang kedua, dalam poin itu apa? Anak kecil yang menyerahkan rotinya. Anak-anak yang menyerahkan roti dan ikan itu, apa artinya? Hidupmu, keluargamu dianggap kecil. Ya, siapa rumahnya aja kayak gitu reot. Apalagi nggak ada. Coba ini nggak ada, kecil, dianggap kecil. Seperti tadi anak kecil, kita hanya mentinju, kalah lah. Ada yang dianggap seperti itu dalam diri kita, keluarga kita, hidup kita dianggap kecil. Saudara, saya masih ingat ada seorang berkata begini. Itu siapa sih? Waktu saya baru datang dalam perintisan, pendeta kurus, sakit. Karena saya jujur, saya orang sakit lah. Dibilang gini, kurasa jemaatnya lah nanti yang mengubur pendetanya, bukan pendetanya yang mengubur jemaat. Dengan kata lain, duluan mati pendeta itu dari jemaat. Ternyata di gereja kita pendetanya tidak mati-mati, apalagi jemaatnya tidak mati. Tuhan Yesus baik, tidak terasa. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan menolong kita semua. Ini yang mau sampaikan di dalam ulang tahun kita 30 tahun GPI Rantau Prapa. Saya ada sampai hari ini hanya karena Tuhan. Makanya saudaraku, Pak Tampung akan buat gerakan besar nanti dalam ulang tahun ini. Kapan lagi? Karena jadi sekali lagi
hidupmu, keluargamu yang dianggap kecil itu bisa Tuhan pakai menjadi berkat. Haleluya. Nomor 3, apa tadi nomor 3? Jiwa-jiwa yang mengikut Yesus sampai malam, hingga malam. Itu adalah ibadah dan pelayanan. Saya percaya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. Hidup ini hidup ini jangan sia-siakan waktu. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, ibadahmu, pelayananmu itu diperhitungkan Tuhan. Ribuan orang ikut Yesus sampai malam tidak dapat makan, jangan disuruh pulang, kata Yesus. Kau harus kasih makan, hargai mereka. Saya menghargai jemaat di tempat ini, biarpun engkau janda, biarpun engkau tidak punya apa-apa, seberapapun persembahanmu, saya menghargai. Saya tidak pernah mengecilkan berkat yang kau berikan dalam pelayanan kita. Haleluya, haleluya. Saya menghargai, Tuhan Yesus menghargai. Jangan kau pikir seberapalah ini. Enggak. Pelayanan, jiwa-jiwa yang sampai malam, sekali lagi sampai malam mengikuti Yesus, berjalan kaki ikut KTM, naik becak bareng KTM, Tuhan perhitungkan. Haleluya, haleluya. Jangan pernah kau anggap, hina kali pun aku mama duduk di becak bareng. Enggak, Tuhan perhitungkan. Banggalah, Tuhan perhitungkan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita merasa, dan bagaimana supaya yang kecil seperti tadi, ekonomi, hidup dan keluarga, ibadah dan pelayanan menjadi berkuasa. Karena temanya tadi, hal yang perkara kecil menyatakan kuasa Allah. Kita lihat bahkan nomor 3. Nomor 2-nya mana? Udah nomor 2, nomor 3 sekarang. Sebab di tangan Yesus semua dapat berubah dan berguna. Sekali lagi, di tangan Yesus semua dapat berubah dan berguna. Satu Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Kita ganti-gantian membacanya, satu ayat saya, satu ayat saudara-saudara sama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Terus ayat 27. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, tidak berguna itu dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Tahu saudara, kayu sebesar ini kayu bukan besi. Kayu sebesar ini di tangan inang berupa jahitan jadi apa? Mamuka api. Baik tumit lepis otik, pagalak, tus, mantap. Berapa harganya? Tidak ada harganya, cari aja di luar sana ada. Oke, paham ya?
Tidak ada gunanya ini di tangan inang buru panjaitan. Tapi saya mau katakan sebuah konser besar, grup Dewa. Tahu nyanyi Dewa? Siapa yang tahu nyanyi Dewa di sini? Ada yang tahu? Satu aja. Wih, gak ada yang tahu. Apa? Judulnya apa? Jangan salahkan aku. Ini di tangan pemain drumnya menghasilkan berapa? Sekali show grup Dewa band berapa, Pak? 200 juta bagi 55 orang personilnya. 40 juta nilai pukulan drum. Sempat yang sebiji ini tidak ada, gak jadi konser. Saya mau katakan, hidupmu kalau di tanganmu sendiri, hidupmu kalau kau lihat dirimu sendiri, gak ada apa-apanya. Sama seperti apa tadi? Kayu bakar. Lihat tadi, hina di dunia, gak berarti, tidak terpandang, tidak punya apa-apa. Tapi ketika di tangan Tuhan, hidupmu sangat berarti. Haleluya. Jadi hanya Tuhan yang membuat engkau berharga. Hanya Yesus yang membuat engkau berharga. Kadang-kadang suamimu pun tidak menghargaimu, istrimu pun tidak menghargaimu. Ada banyak orang tua juga tidak dihargai lagi oleh anak-anaknya, dihina anak-anaknya, bagaikan sampuraga Sumardan yang malu beribu. Jadi kita lihat apa yang tidak terpandang di dunia, tidak berarti di dunia, tidak diperhitungkan di dunia. Tuhan buat dan Tuhan mengubahnya. Di tangan Tuhan hidupnya berarti. Seperti saya katakan, saya selalu bersaksi tentang diriku. Saya hanya lulus SMP. Saya pernah masuk SMA, tapi saya putus bukan karena saya bodoh, bukan juga karena saya nakal dan bandel, tapi karena memang orang tua tidak mampu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, di tangan Tuhan, di tangan orang tua saya hanya bisa dapat ijazah SMP. Di tangan orang tua saya, di depan orang tua saya hanya dapat ijazah SD dan SMP. Tapi di tangan Tuhan, setelah saya menyerah kepada Tuhan, saya bisa dapat sampai saya sarjana, bahkan master sudah 2 kali. Itu sekali lagi bukan di tangan saya, bukan di tangan orang tua saya. 5 rupiah pun tidak kuminta dari orang tua untuk menyekolahkan saya, tapi Tuhan yang menyediakan. Artinya apa? Siapapun kita, jangan anggap kalau orang tuamu tidak mampu terus kau anggap hidupmu lah paling hina di dunia. Enggak, di tangan Tuhan engkau masih berharga. Haleluya, amin. Kita datang pada Tuhan. Hidupku berharga, hidupmu berharga.